Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini kita baru aja kedatangan Nike React X Rejuvenate edisi Slide. Karena kemarin waktu gue ngebahas yang versi clock ini rame banget. Dan rasa-rasanya ini tuh jadi salah satu gebrakan yang emang diunggulin sama Nike di tahun 2025 ini. Dan kemarin waktu di Foot Locker gue ngeliat sendalnya udah masuk di Indonesia. Dan langsung gue buru-buru ngekop untuk bikin video ini guys. Ternyata gue waktu bikin story juga, gue posting di Instagram, rame, banyak yang komen. Ya, rasa-rasanya ini bakal jadi salah satu video yang worth it untuk kita bahas. Dan gue sebenarnya pengen ngebahas dari sudut pandang perbedaannya gimana sama yang versi clock ini. Dan gue juga pengen ngebahas perbedaannya tuh gimana sama sendal-sendal yang biasanya udah gue pakai. Contohnya kayak Yeezy Slide, terus kayak ada Crocs juga. Gue penasaran sih seberapa nyamannya sendal yang satu ini, karena secara harganya juga bisa dibilang cukup pricey ya, 889.000. Dan meskipun secara first impression gue ngerasa ini sama clocknya nggak ada bedanya waktu gue lihat di gambar, ternyata pas megang langsung ngelihat sebelahan kayak gini, ternyata Nike tuh ngasih effort lebih untuk perilisan sendal React X Rejuvenate ini. Gokil sih, nggak yang plek-plekan sama gitu. Dan kita tahu lah ya, emang kalau ngomongin secara bentuk udah pasti beda, yang satu ketutup kayak gini, terus yang satu terbuka lebih ke arah sendal. Tapi ternyata waktu dipakai, secara keempukannya, ketebelannya, itu beda guys. Itu yang bikin gue kaget sih waktu nyobain sendal ini. Build-nya di sendal ini meskipun sama-sama pakai teknologi React X, tapi langsung kerasa, terutama di bagian heel, implementasinya itu dibikin lebih tebal. Sendal ini kalau dibandingkan sama yang versi clock-nya. Yang clock itu kalau dipakai lebih berasa sisi low profile-nya, sedangkan yang sendal ini secara keseluruhan juga berasa kayak lebih elevated gitu guys. Jadi kalau ngomongin masalah kenyamanan, buat gue yang sandal ini juga secara cushion lebih ngedapet feedbacknya aja gitu, terutama di area heel ya, itu yang paling berasa banget. Dan yang gue suka untuk sandal ini ternyata bisa dipakai tanpa kaos kaki. Gue udah coba pakai sandal ini kurang lebih 2 harian full gue pakai buat kerja, buat jalan-jalan, buat di office kayak gini. Ternyata gue masih berasa nyaman aja untuk pakai tanpa kaos kaki. Meskipun nggak bisa dipungkiri ya, ada beberapa bagian material kayak full foam kayak gini yang nempel di kulit, dan kadang itu bikin sensasi yang nggak terlalu nyaman-nyaman banget, nggak selayaknya pakai sandal pada umumnya. Tapi gue bener-bener masih tahan untuk pakai sandal ini tanpa kaos kaki. Bear in mind juga, gue tuh tipe yang udah sering pakai sandal Yeezy Slide yang kebanyakan orang bilang harus pakai kaos kaki. Gue sih biasanya terabas aja tanpa kaos kaki, aman. Gue juga pakai modelan sandal kayak Crocs tanpa kaos kaki. Gue pakai Birkenstock Boston juga tanpa kaos kaki. Jadi yang modelan kayak gini, gue sih udah pasti tahan banget lah untuk pakai tanpa kaos kaki. Dan secara implementasi desain dan lain sebagainya, untuk bagian samping sebenarnya bisa dibilang cukup mengingatkan antara satu sama lain dari yang versi sandal ini sama yang versi clock. Cuma yang cukup menarik untuk harganya sendiri, sandal ini punya harga yang lebih terjangkau, mungkin sekitar 100 ribuan lebih gitulah guys. Kalau nggak salah untuk yang versi clock ini dijual dengan harga 1.069.000, sedangkan sekali lagi yang versi sandal ini dijual dengan harga 889.000 guys. Terlepas gue ngerasa banyak banget nilai positif yang ditawarkan dari sandal Nike React X Rejuvenate ini, tapi ada satu bagian yang menurut gue dari sisi clock ini lebih unggul dibandingkan dengan sandalnya. Yang pertama, gue ngerasa secara fitting yang ditawarkan, versi clock ini rasa-rasanya kayak lebih pas aja di gue guys. Gue ngerasa dari sisi lekukan dalamnya, terus dari sisi bagian atasnya yang agak lebih ngasih volume gitu, buat gue kayak berasa lebih nyaman sih waktu ngefit di versi yang clock ini. Sedangkan untuk yang versi sandal ini dengan adanya build foam yang lebih tebel lagi rasanya, di bagian aknya tuh kayak lebih tinggi, dan di bagian atasnya di sini kalian tuh bisa ngeliat ada lengkungan yang berasa cukup ekstra, yang ini tuh kayak neken di bagian atas punuk kaki gue. Rasa-rasanya ini jadi bagian yang butuh break in time, tapi ini juga berasa jadi bagian yang
Rasanya sih kalau dibikin nggak terlalu se ekstrim ini lengkungannya bakal lebih nyaman. Dan lengkungan di area dalam juga entah kenapa gue lebih prefer yang versi clog ini. Meskipun untuk keduanya menurut gue nggak masalah juga, tapi ini tetap jadi salah satu info yang tetap harus gue kasih tahu ke kalian sewaktu gue nyobain sendal ini guys. Dan mungkin buat kalian yang bertanya-tanya, lebih nyaman mana bang? Untuk yang versi sandal ini atau yang versi clognya? Kalau buat gue sendiri, jujur aja kalau buat gue sendiri, gue tetap prefer yang versi sandal untuk pemakaian sehari-hari. Rasanya tuh kayak lebih versatile aja gitu, lebih masuk sama tipe-tipe outfit yang biasanya gue pakai untuk yang modelan clog ini. Meskipun gue juga tahu banyak yang ngefavoritin clognya Nike ini, tapi looksnya emang berasa lebih unik aja sih. Jadi tergantung dari kalian. Kalian lebih suka tipikal modelan clog yang ngasih looks yang lebih unik, atau modelan sandal yang emang lebih ke dari sisi kenyamanan aja. Balik lagi untuk sandalnya sendiri, menurut gue punya keunggulan dari sisi cushioning yang berasa lebih tebal, lebih berasa feedbacknya, dan ini bisa dipakai tanpa kaos kaki. Sedangkan untuk yang clog ini menurut gue nggak bisa sih. Gue nyoba, gue berasa gerah sih waktu pakai ini tanpa kaos kaki. Dan selebihnya buat gue sih sama aja. Di bagian bawahnya tetap ada implementasi outsole-nya, yang ini menurut gue jadi salah satu nilai plus juga, karena biasa sendal-sendal kayak gini nggak dikasih implementasi rubber outsole dan bikin foamnya juga gampang terkikis. Dan mungkin juga banyak dari kalian yang bertanya-tanya lebih nyaman mana kalau dibandingin sama Yeezy Slide. Di sini gue udah siapin Yeezy Slide yang biasanya gue pakai nih. Ini menurut gue sendal juga enak banget. Tapi gue pengen infoin ke kalian, kalau Yeezy Slide, kalau kalian memang nyari dari sisi keempukannya, ini paling empuk guys. Asli, ini lebih empuk kalau dibandingin dari React X yang sendal ataupun yang versi clog. Cuma kadang ada hari-hari dimana gue mikir juga, keempukan atau terlalu empuk itu nggak selalu jadi opsi yang paling oke gitu. Kalau ngomongin masalah enak-enakan antara kedua sandal ini, buat gue bisa comparable. Semuanya enak, dua-duanya enak. Tinggal masalah persepsi aja, kalian lebih seneng yang mana. Yang ini berasa lebih responsif, lebih stabil, dan nggak seempuk Yeezy Slide ini. Dan kadang-kadang gue juga prefer yang modelan kayak gini guys. Cuma yang bikin Yeezy Slide ini juga oke, dia tuh bagian shape atasnya itu juga lebih enak aja waktu dipakai. Nggak ada yang neken, nggak ada yang apa, terus lekukan dalamnya juga menurut gue enak. Dan ini sih yang menurut gue gokil untuk sebuah Yeezy Slide. Balik lagi, harganya juga lebih tinggi. Yeezy Slide ini 1,2, untuk Rejuvenate ini harganya 800-an tadi. Ya ada plus minusnya masing-masing. Menurut gue bakal oke banget kalau misalnya Yeezy Slide ini dikasih foam yang pakai teknologi React X, itu bakal lebih oke lagi guys. Dan mungkin ya balik lagi, kalau untuk masalah sizing dan juga fitting dan lain sebagainya itu masalah personal. Jadi bisa jadi yang ini fittingnya buat gue rasanya agak aneh, di kalian bisa oke aja, bisa nggak ada masalah sama sekali. Kalau dibandingin sama Crocs, menurut gue ini kayak beda tipe aja sih. Yang Nike React Rejuvenate build-nya lebih berasa tebal, yang Crocs lebih minimalis, ringan, dan gua rasa sebenarnya sama-sama nyaman lah kalau buat daily. Cuma mungkin yang kalau lebih mentingin support, terutama dari sisi arc build yang lebih berasa, menurut gua Rejuvenate ini lebih berasa dibandingkan dengan Crocs. And last but not least, buat kalian penasaran sama sizing dari sendal Nike React X Rejuvenate ini, gua ngerasanya sendal ini tuh fitnya true to size, jadi kalian tinggal samain sama sizing sepatu kalian aja. Kadang-kadang ada yang sering bertanya kalau misalnya size sepatu sama size sandal itu biasanya size sandal lebih kecil bang, harus diturunin. Ini nggak perlu, samain aja. Dan gue pengen infoin ke kalian juga untuk sandal React X Rejuvenate ini, kayaknya nggak ada half size, jadi dari size 9 langsung ke size 10. Gue yang biasanya pakai size 43, which is itu 9,5, kali ini coba pakai size 9 di sepatu ini. Kalau kebanyakan orang, rasa-rasanya gue lebih saranin untuk upsize ke size 10 aja. And that's about it, initial review untuk sandal Nike React X Rejuvenate. Ini menurut gue jadi salah satu sandal terbaik Nike
yang dirilis sejauh ini. Ikonik banget. Dari seri clocknya juga udah ikonik, sandalnya juga menurut gua makin oke lagi, makin wearable untuk digunakan sebagai sandal daily. Dan ini jauh lebih oke, terutama kalau dibandingkan sama Nike Calm Slide yang dulu dirilis beberapa tahun ke belakang, guys. Ini gue seneng banget, secara implementasi foamnya gokil, secara buildnya juga gokil, harganya juga menurut gue sih worth it untuk digunakan sebagai sandal sehari-hari. Dan mudah-mudahan video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sandal ataupun ya footwear yang cocok, guys. Thank you so much buat kalian yang nonton video kali ini. Semoga video ini bisa membantu kalian. And see you on the next video, guys. Alright, peace. Yang ini buat yang pengen lebih unik, yang ini buat yang pengen lebih nyaman. Dua-duanya oke, tapi ini lebih bisa dipakai tanpa kaos kaki sih.